Pernah kepikiran gak sih apa yang sebenarnya ada jauh, jauh di bawah telapak kaki kita? Nah, kali ini kita akan menyelami salah satu misteri paling memikat di planet ini. Sebuah dunia tersembunyi yang jadi perpaduan antara mitos kuno dan ya teori konspirasi modern. Kita lagi ngomongin soal Agartha. Kutipan ini benar-benar bikin kita mikir kan? Bayangin aja, ada kemungkinan sebuah dunia yang hilang, penuh keajaiban, ada persis di bawah kita sekarang. Inilah yang bikin legenda Agartha itu nggak pernah lekang oleh waktu dan selalu menarik untuk dibahas. Oke, jadi kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih sebenarnya Agartha yang legendaris ini? Eits, jangan bayangin gua biasa atau terowongan yang gelap dan sempit. Menurut legenda, Agartha itu sebuah peradaban yang super maju dan hidup. Coba deh bayangin sebuah dunia dengan teknologi yang jauh di atas kita, dihuni oleh makhluk-makhluk super bijaksana yang sengaja memilih hidup tersembunyi dari kita yang ada di permukaan. Dan ternyata nih, ide soal dunia di bawah tanah ini sama sekali bukan hal baru. Justru yang bikin merinding adalah gimana gema cerita yang sama muncul di berbagai peradaban kuno, di seluruh penjuru dunia. Coba lihat polanya deh, ini luar biasa banget. Kita ngomongin India kuno, Tibet, suku Maya di Amerika Tengah, sampai ke suku Hopi di Amerika Utara. Budaya-budaya ini dipisahkan oleh lautan dan ribuan tahun, tapi kok bisa mereka semua secara independen punya cerita tentang dunia bawah tanah yang penting? Kayaknya ini bukan kebetulan deh. Ini tuh sesuatu yang udah tertanam di kesadaran kolektif kita sebagai manusia. Nah, kita lompat ke abad 20. Di sini, mitos kuno ini berubah bentuk jadi sesuatu yang mengejutkan. Cerita yang tadinya spiritual, berevolusi jadi dasar dari salah satu teori konspirasi paling awet sepanjang masa, teori bumi berongga. Dan disinilah ceritanya jadi makin liar. Muncul sebuah buku harian yang katanya punya Laksamana Bird, seorang pahlawan penjelajah kutub dari Amerika. Di situ, dia ngaku pernah terbang ke sebuah dunia hangat yang hijau di dalam kutub utara. Tentu saja, keaslian buku harian ini sangat-sangat diragukan. Tapi buat para penganut teori ini adalah bukti yang selama ini mereka cari-cari. Nah, ini bagian yang mungkin bikin Anda kaget. Jauh sebelum jadi bahan teori konspirasi, gagasan bumi berongga itu pernah dianggap sebagai sains yang serius. Dan coba tebak siapa salah satu pendukungnya? Edmund Halley, iya betul, astronom brilian yang namanya kita kenal dari komet Halley. Dia pernah berteori kalau bumi kita ini kayak boneka Matryoshka dari Rusia, punya beberapa cangkang di dalamnya. Oke, kita udah dengerin mitosnya, sejarahnya. Tapi sekarang ayo kita adu legenda ini dengan kenyataan. Apa sih kata sains modern soal isi perut planet kita? Oke, waktunya kita tinggalin dulu semua spekulasi dan kita lihat apa kata data dan para ahli geologi. Wah, bedanya jelas banget. Di satu sisi ada ide soal ruang kosong raksasa di dalam bumi. Di sisi lain ada bukti kuat dari geologi modern. Jadi gini, bayangin aja gelombang gempa bumi itu kayak sonar. Nah, dengan mempelajari gimana gelombang ini mantul dan bergerak menembus planet, para ilmuwan bisa memetakan isi bumi. Dan hasilnya bukan ruang kosong, tapi inti yang super padat dan super panas. Angka ini sih udah benar-benar menutup perdebatan. Inti bumi kita itu suhunya diperkirakan 5.500 derajat Celcius. Itu hampir sepanas permukaan matahari loh. Di kondisi se-ekstrim itu, kehidupan seperti yang kita kenal, ya nggak bakal punya kesempatan sama sekali. Jadi secara fisik, ide soal kerajaan subur di dalam bumi sayangnya nggak mungkin. Tapi pas kita kira kita udah tahu segalanya, sains ngasih kejutan lagi. Para ilmuwan baru aja nemuin lautan raksasa 3 kali lebih besar dari gabungan semua lautan di permukaan yang terperangkap di dalam mineral biru bernama ringwoodite, jauh di bawah tanah. Ini emang bukan Agartha sih, tapi ini jadi pengingat keren banget bahwa planet kita ini masih nyimpen banyak banget rahasia. Jadi, kalau bukti fisiknya nggak ada, apa mungkin selama ini pertanyaan kita yang salah? Gimana kalau Agartha itu sebenarnya bukan sebuah tempat, tapi sebuah ide, sebuah metafora? Dan ini jadi makin dalam lagi kalau kita lihat agama-agama besar. Konsep tentang dunia bawah atau lapis-lapis bumi itu ada di mana-mana. Banyak yang percaya kalau ini tuh bukan soal geografi, tapi lebih ke psikologi. Sebuah simbol untuk alam spiritual, alam bawah sadar kita, atau kedalaman jiwa kita sendiri. Jadi, pada akhirnya kita punya 2 cara buat memandang Agartha.
Bisa sebagai pencarian harfiah untuk menemukan kerajaan fisik yang hilang, atau sebagai pencarian metaforis untuk menemukan kebijaksanaan dan potensi yang tersembunyi jauh di dalam diri kita masing-masing. Dan mungkin inilah inti dari kenapa legenda Agartha ini begitu memikat. Mungkin pencarian dunia yang hilang ini sebenarnya adalah cerminan dari pencarian kita akan pemahaman diri yang lebih dalam. Jadi misteri sesungguhnya mungkin bukan tentang apa yang ada di bawah kaki kita, tetapi apa yang ada di dalam pikiran kita. Sebuah misteri yang seolah mengundang kita semua untuk terus menjelajah.